Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida min dunihi waliyyan mursyida. Bapak dan Ibu wali santri, anak-anak kalian, putra dan santri putri dimanapun berada, mudah-mudahan suasana Ramadan yang kita alami pada kesempatan kali ini betul-betul memberikan kenikmatan, memberikan rasa lezat, kita merasa asik karena rindu kita dari waktu ke waktu. Ramadan yang kita damban ini telah menyapa kita dengan penuh kehangatan. Sungguh pada kesempatan Ramadan ini kita mendapatkan sebuah panggilan secara khas yang Allah tujukan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'u ahsana. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang itu mendengarkan, dan kita tergolong orang-orang yang bisa menunaikan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala azza wa jalla fi kitab karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panggilan ini adalah serasa baru, terasa indah sekali bagi hamba-hambanya yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah tajdid dalam setiap tahun sekali, wabil khusus ketika kita berada dalam bulan Ramadan ini. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana kaum-kaum sebelum kalian. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus dimanapun berada, kesempatan pada sore ini insya Allah kami akan menghantarkan puasa kita pada hari yang keempat ini dengan sebuah tema, yakni adab tilawah. Ini adab tilawah Quran. Tema ini kami kepada para santri semuanya karena sesungguhnya ini adalah bulan Quran. Kami pilih kalimat ini karena Ramadan adalah identik dengan bulan Quran, Syahrul Quran, karena memang real bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian juga telah mendapatkan materi-materi berkenaan dengan adab tilawah, yaitu etika, bagaimana semestinya kita ini berinteraksi dengan kitab Allah. Pada kesempatan yang bahagia ini insya Allah kami akan sampaikan 3 dari sekian itu adab tilawah yang ada. Yang pertama, anak-anakku sekalian, bahwa karena Al-Quran ini adalah kalam Allah,
Sehingga ketika kita berinteraksi dengannya, ketika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya kita ini sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suasana ruhiyah yang mestinya kita miliki saat kita ini membaca Al-Quran. Dan anakku sekalian, para ulama atas dasar tentu anjuran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita ini banyak-banyak membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini juga sesungguhnya Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang kesehariannya, yang perilakunya, kebiasaannya, dia senantiasa membaca Al-Quran, baik pagi hari ataupun di siang hari atau secara garis besar malam hari mereka rajin membaca Al-Quran, dan siang hari pun mereka banyak yang dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Kita perhatikan beberapa hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hasada illa fitnatin. Kata Rasulullah dalam hadis ini bahwasanya seorang mukmin itu tidak diperkenankan memiliki sebuah sifat hasad kecuali dalam dua hal. Salah satunya rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yakni kita boleh hasad yang diperkenankan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Satu di antara dua adalah bahwa jika kamu melihat seseorang dia beri oleh, maka kemudian ia menjadikan Quran itu sebagai ibadahnya, dia senantiasa melakukan tilawah di malam hari dan di siang hari. Subhanallah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dua hal ini, yakni yang satu adalah kaitannya dengan orang yang senantiasa membiasakan dirinya dengan tilawatil Quran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku sekalian, semoga Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya ini, Allah memberikan limpahan, yaitu taufik, memberikan limpahan keberkahan, dan sebesar-besar keberkahan di antaranya adalah kita memiliki kesempatan untuk tilawatil Quran di siang ataupun di malam hari. Anak-anakku sekalian, ada hadis-hadis yang luar biasa yang menyemangati kita untuk senantiasa, yaitu tilawatil Quran. Di antaranya adalah hadis Ibni Mas'udin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Terjemahan hadis ini adalah barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka sesungguhnya adalah satu kebajikan, dan Allah akan melipatkan kebajikan itu dengan 10 kali lipat. Dalam Rasulullah menegaskan tentang yaitu riwayat ini, qulu alif lam mim harfun walakin aqul alifun harfun walamun harfun wa mim harf.
bahwa saya tidak mengatakan pada ayat alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Berarti ada 3 huruf sebagaimana yang kita pahami selama ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semuanya betul yaitu meresapi tentang kandungan hadis ini. Kenapa? Karena sungguh amalan-amalan yang Allah yaitu berikan kepada kita, apa yang Allah yaitu inginkan sebagai bahwa Ramadan adalah bulan rahmah, Ramadan adalah syahrul barakah, kita juga yaitu bisa memahaminya dari apa kita pahami dari hadis-hadis yang seperti ini tadi. Betapa ringan sebuah amal ibadah kita lakukan ketika amal ibadah itu berbentuk yaitu tilawatil Quran. Betapa yaitu dalam 1 menit kita bisa itu membaca berapa huruf, berapa ayat, bahkan sekali duduk sangat memungkinkan bagi kita untuk yaitu bisa membaca sekian halaman, bahkan mungkin yaitu 1 juz atau 2 juz. Subhanallah, kalau kemudian yaitu kita berhitung sebagaimana anjuran baginda Nabi kita, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa siapa yang melakukan yaitu ihtisab, menunaikan yaitu Ramadan, mengisi aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang positif karena berharap rahmat Allah, maka sungguh yang sedemikian itu akan menjadi yaitu bahwa ampunan atas semua kesalahan dari semua yaitu kesalahan yang telah lewat. Inilah yaitu di antara bentuk praktek bagaimana kita ini kemudian yaitu bisa menjadikan Ramadan sebagai salah satu sarana penghapus dosa-dosa yang telah yaitu kita lewati. Karena apa? Dengan kita yaitu melakukan Al-Quran, masing-masing huruf, 1 huruf, seolah-olah kita ingin yaitu mengatakan bahwa ada yaitu ruang waktu. Kalau yaitu ini kita bagi per menit, maka sesungguhnya dalam 1 jam ada 60. Kalau ini kita kalikan 24, maka 60 kali 24, maka masing-masing menit itu sudah kita isi dengan kebajikan-kebajikan tadi. Karena 1 huruf dengan 1 kebajikan. Apalagi kalau ini semakin banyak ayat-ayat Al-Quran ini kita baca, dengan kita bukan yaitu ruang menit, tetapi per detik pun bisa kita hadirkan yaitu kebajikan tadi. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, begitulah memang cara kita berinteraksi yaitu dengan hadis-hadis yang kontennya itu adalah membicarakan tentang betapa rahmat Allah itu adalah sangat luas. Betapa rahmat Allah itu lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan rahmat Allah itu lebih luas daripada bentangan lautan yang ada di bumi ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berharap kepada anak-anakku sekalian, setidak-tidaknya cobalah yaitu kita betul-betul bagi dari waktu yang Allah sediakan dalam bentuk siang dan malam, sehari ya 24 jam ini, setidak-tidaknya kita ini menghitung 2 ruang waktu tadi hanya kita pastikan ada tersendiri. Maksud saya adalah coba anak sekalian kasih jadwal. Insya Allah minimal dalam bulan Ramadan ini malam hari akan kami isi ya dengan 1 juz. Siang harinya kalian isi juga ya dengan 1 juz. Maka dengan demikian adalah
Berarti dalam 1 bulan kita mentargetkan untuk bisa khatam tilawatan dengan 2 kali putaran. Anak kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang perlu juga, yaitu untuk kita hadirkan dalam kesempatan yaitu kajian kali ini, bahwasanya Rasulullah Abi Umamah radhiyallahu anhu menyampaikan yaitu terkait yaitu dengan fadilah yaitu Al-Qur'an ini, yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala a'silin. Hadis ini adalah lebih yaitu dengan definisi lain merupakan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan barang siapa yang pribadinya dibutuhkan dengan Al-Quran dan itu sungguh aku akan ia beri dia atau itu afdalama a'tasain, sesuatu terbaik dari apa yang diminta oleh para yang menjatkan dulu. Afdlu kalam ala sairil kalam kawali la ala sairi khalqi. Kata Allah menegaskan yaitu penamaan Al-Quran itu adalah bahwa sesungguhnya firman Allah, ayat-ayat Al-Quran itu fadilah kemaannya jika dibandingkan itu dengan kata-kata manusia adalah sebagaimana kelebihan Allah jika dibandingkan dengan makhluk. Allah bersungguh memang ketika kita ini berinteraksi dengan Al-Quran, anak-anak sekalian, kita ini sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sedang itu bercengkrama dengan Allah. Dan duhai itu indahnya, asiknya, yaitu Nabi kita atau Rasulullah Musa alaihissalam, ketika yaitu dia dikasih kesempatan untuk yaitu berdialog dengan Allah, maka dia perpanjang yaitu kata-katanya sebagai bentuk ucapan syukur dan bahagianya ketika dia yaitu ada di hadapan Ar-Rahman Allah Jalla Jalaluhu. Para santri putra dan santri putri beserta para bapak dan ibu keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus, apalagi ketika kita ini berada yaitu dalam bulan Ramadan, maka sisihkanlah waktu untuk menjadikan yaitu bahwa rumah kita ini juga adalah bagian dari rumah yang disaksikan oleh para malaikat atau oleh penduduk langit. Kita coba yaitu perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah an Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baitul ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an yatara li ahli sama kama tatara an-nujuma li ahli al-ard. Kata Rasulullah, sungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka sungguh rumah itu gemerlapan, dijadikan yaitu pemandangan yang indah oleh penduduk sebagaimana penduduk itu memandangi bintang gemintang di langit yang biru. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah rumah kita, bagian rumah yang memang yaitu dijadikan yaitu oleh penduduk langit sebagai pemandangan malam hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami yaitu berharap
betul-betul yaitu Ramadan yang penuh berkah ini kita jadikan salah satu di antara amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah dalam bentuk yakni tilawatil Quran, dan kita perbanyak semaksimal yang memungkinkan yaitu bisa kita lakukan. Anak-anakku sekalian, dari poin pertama ini, di samping yaitu kalian memberikan yaitu postingan dari waktu di malam ataupun di siang hari, Ustadz berharap ada satu bagian lagi, jadikan Ramadan, waktu diturunkannya Al-Quran ini, kalian memurojaahi atau menghafal Quran sebagaimana Rasulullah memurojaahi Al-Quran didampingi oleh Jibril pada bulan Ramadan sampai khatam, yaitu 2 kali. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita semuanya dan kepada siapapun yaitu yang mendengarkan yaitu kajian kali ini, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari apa yang Rasulullah anjurkan, man dalla ala khairin falahu ajr mithlu ajri fa'ili. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang ingin Ustaz sampaikan kepada anak sekalian, bahwa betapapun pada poin pertama tadi kita sunahkan itu untuk banyak membaca, tetapi sesungguhnya ada etika yang berikutnya yang perlu untuk kita jaga, yakni tartilul Quran, yakni membaca Al-Quran itu dengan tartil. Tidak usah kita ini bercepat-cepat, ya, karena kita ingin mengejar banyaknya kuantitasnya, volumenya, yaitu berapa yang sudah yaitu kita baca dari sekian huruf tadi. Karena apa? Tartil ini adalah begitu dahulu Al-Quran ini diturunkan, dan begitu itu memerintahkan ketika kita ini berinteraksi dengan Al-Quran, hendaknya kita bacanya dengan ilmu. Haitsu qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, watil qur'ana tartila, dan bacalah yaitu Al-Quran itu dengan tartil. Hal ini juga yang dimahami bagi Nabi Muhammad, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud an Ummi Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, ketika mensifati tentang bagaimana ketika Rasulullah itu membaca Al-Quran. Kata beliau bahasanya, Rasulun Nabi SAW mufassarah harfan, bahwa sesungguhnya bacaan Rasulullah itu ketika ia membaca Al-Quran itu adalah dengan pelan, masing-masing hurufnya itu jelas, harfan. Sebagaimana hal ini itu diperkuat dalam riwayat Al-Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kanat maddan, yakni kanat qira'atul Quran Rasulullah maddan, yaitu dengan memperpanjang, ya. Kemudian dikasihkan itu contoh, tsumma qra'a yamuddullahu wa yamuddur rahman wa yamuddu ar-rahim, yakni ketika Rasul membaca bismillah, maka Allah itu dipanjangkan, Ar-Rahman dipanjangkan, dan Ar-Rahim juga dipanjangkan. Begitulah anak-anakku sekalian yang perlu yaitu untuk kita jaga, bahwa karena sesungguhnya di arahan etika kita ini dan
berada di hadapan Allah. Nggak perlu kita terlalu mempercepat karena mengejar banyak beberapa, karena sesungguhnya ketika kita membaca dengan pelan, dengan tertil, sesungguhnya kita baca tadi memiliki hitungan tersendiri di hadapan Allah. Ya. Itu tersendiri di hadapan Allah. Bagaimana? Yaitu dalam yang sekiranya, yaitu yang masuk dengan cepat. Ya, kita tidak mengingkari hadis pertama yang kita bacakan tadi. Insya Allah 1000 huruf, 2000 ya untuk dengan baca itu lebih sedikit. Ya, akan tetapi anak-anakku sekalian, siapa yang baca pelan dengan tertib, jika dibandingkan yang membaca dengan cepat, maka sesungguhnya ibadahnya enggak sama dengan buah anggasan itu. Umay membaca buah mangganya banyak tapi lebih kecil, sementara yang bila buah mangganya sedikit tetapi kualitas buah mangganya besar dan lebih bagus. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan lanjutkan yaitu pada poin yang 3 di antara adabut tilawah yang perlu yaitu untuk kita jadikan yaitu pegangan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan yaitu Ramadan ini adalah kita disunahkan untuk membaca dengan yaitu tadabbur. Kita disunahkan ya untuk membacanya dengan tadabbur. Yang dimaksudkan yaitu tadabbur apa? At-tadabbur di antara makna yang paling mudah yaitu paling dekat adalah at-tafahum, yakni kita berupaya untuk memahami, berupaya untuk memahami apa yang ada itu dalam kandungan ayat tadi. Karena apa? Karena anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang baca Al-Quran dan dia tidak memahami. Haitsu qala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Yaitu apakah mereka itu tidak mau yaitu mentadaburi Al-Quran, atau apa disebabkan karena hati-hati mereka itu terkunci. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tentu Quran ini tujuan utamanya adalah merupakan kitabul hidayah. Quran adalah sebagai kitab petunjuk. Bagaimana mungkin Quran ini akan menjadi petunjuk bagi kita kalau sekiranya kemudian kita ini kurang memahami apa yang ada dalam kandungan Al-Quran tadi. Bagaimana caranya? Anak-anakku sekalian, cobalah yaitu sedikit demi sedikit. Setiap kali yaitu kita membaca ayat Al-Quran, kemudian yaitu ketika itu belum kita pahami, target kita pertama adalah tarjamatan. Secara tarjamah, coba yaitu kita pahami kata per katanya. Kalau kita ini ingin yaitu mencapai yaitu 5 halaman dalam membaca, kita coba dengan tartil. Setelah itu per ayatnya kita lewati dengan kefahaman terjemahannya. Ketika ada ayat yang belum kita pahami kata-katanya, cobalah yaitu kita bantu dengan membaca tarjamatul Quran. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah, betapapun yaitu mungkin ini kesannya agak pelan, tetapi
secara yaitu maksud dari kita tilawah insyaallah justru akan kita dapatkan. Masih muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba hadirkan apa yang disampaikan, yaitu riwayat-riwayat yang dihadirkan yaitu para kita, di antaranya hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fatataha al-baqarah fara'aha thumma an-nisa qara'aha thumma Ali Imran qara'ah yaqra'u mutarasilan idza marra ayat tasbih sabbaha wa idza marra bisu'al sa'ala wa idza marra bi'awwad ta'awwada. Subhanallah, sungguh yaitu gambaran yang super sempurna dari apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Hudzaifah ibnul Yaman. Kata dia, saya sholat bersama Nabi SAW di suatu malam. Maka Rasulullah Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan surah An-Nisa sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan surah Ali Imran sampai selesai. Allahu Akbar. Mungkin kalau kita jadi makmumnya kira-kira gimana ini? Kita lari kali ya. Keluar di tengah jalan, rukuk dulu, kemudian langsung yaitu salam kali ya. Tapi kata Hudzaifah, ada lagi yaitu tambahannya. Ya. 3 surat ini berarti berapa juz itu? Ya. Kata Hudzaifah bahwa Rasulullah membacanya itu dengan pelan-pelan. Bahkan kalau Hudzaifah sebagai perawi hadis ini, kalau Rasulullah melewati yaitu suatu ayat yang di situ ada ayat azab, maka Allah membaca yaitu ta'awud. Kalau di situ ada ayat surga, maka Rasulullah yaitu memohon atau meminta. Dan kalau di situ ada ayat yang dimana kita ini disuruh yaitu berdoa, maka Rasulullah pun yaitu berdoa. Allahu Akbar. Allahu Akbar walilham. Itulah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan yaitu sebuah pelajaran yang yaitu sangat luar biasa kepada kita. Kalau kita ini berinteraksi yaitu dengan Al-Quran, dan begitulah yaitu etika yang semestinya yaitu kita lakukan ketika kita yaitu membaca ayat-ayat tersebut. Anak-anakku sekalian dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tema ini yaitu berkenaan yaitu dengan tadabbur ini, Ustadz yaitu berharap kalau toh yaitu kita ini belum bisa melakukan interaksi yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setidak-tidaknya Ustadz menganjurkan, berharap yaitu kepada kalian semuanya untuk mencoba yaitu melatih, ya, mencoba yaitu untuk melatih. Pilihlah ayat-ayat tertentu yang kita miliki atau yang kita ini sudah yaitu mulai bagus tingkat interaksi kita yaitu dengan ayat-ayat tersebut, dan cobalah yaitu kalian ulangi dan kalian ulangi. Umpama ayat yang sering yaitu kalian baca dalam wirid kalian, di antaranya adalah yaitu ayat pada akhir surah Al-Baqarah, ya, di mana kalian diajarkan di situ tentang doa, ya, tentang doa, yakni ketika kalian membaca ayat tersebut, maka cobalah yaitu kalian
tadaburi, kalian hadirkan makna-maknanya, dan coba yaitu kalian kemudian yaitu mohonkan yaitu kepada Allah ketika kalian membaca dengan pelan tadi, kalian masuk yaitu di dalamnya, maka saya yakin kalian akan berupaya yaitu untuk terlatih. Ada ayat di situ yaitu tentang neraka, maka coba yaitu kalian ulangi, kalian bayangkan sebagaimana ketika Rasulullah SAW bertanya yaitu kepada para sahabat, kaifa asbahta? Kata sahabat tersebut, ia mengatakan, asbahtu mu'minan haqqo. Wahai Rasulullah, pagi ini rasanya imanku terasa sempurna. Aku menjadi seorang mukmin yang hak. Maka Rasulullah mengejar yaitu jawaban tersebut dengan mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada tandanya, ya, ada indikasinya. Lalu apa indikasi yaitu keimananmu? Saudaraku sekalian, sahabat tersebut yaitu kemudian mengatakan, pagi ini seolah-olah aku yaitu melihat penduduk neraka sedang yaitu meradang kesakitan karena pedihnya yaitu siksaan. Dan aku seolah-olah menyaksikan yaitu dengan mataku penduduk surga yang sedang asyik saling bertandang bersilaturahim karena kenikmatan yang mereka miliki. Nah, anak-anakku sekalian, ini yaitu gambaran-gambaran yaitu bagaimana kita bisa mentadaburi kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang memungkinkan yaitu kita latih. Sekali lagi, Ustadz berharap kalau kita ini tidak bisa yaitu cekatan hati kita, mungkin tingkat sensitivitas hati kita ini belum terlatih, maka Ustadz menganjurkan, cobalah ada ayat-ayat tertentu yang kita hadirkan, ayat-ayat tertentu yang kemudian itu kita baca, apakah itu dalam suasana kita ini duduk, atau itu saat kalian yaitu sholat secara sendiri, hadirkan yaitu suasana tersebut, sehingga kalian bisa yaitu melakukan tadabbur, dan itu kalian jadikan sebagai latihan kalian, pengalaman kalian, secara yaitu spiritual, bahwa sesungguhnya kita ini bisa melakukan yaitu tadabbur sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak kalian, sebelum yaitu Ustadz tutup kegiatan kita yaitu pada kesempatan yaitu sore ini, Ustadz yaitu tutup bagaimana kualitas yaitu tadabbur kita ini adalah tadabbur tentu atas dasar kefahaman. Karena kita tidak akan bisa yaitu menghayati kandungan ayat demi ayat kalau kemudian kita belum bisa. Tingkat derajat pertamanya adalah bagaimana kita paham terjemahnya. Yang berikutnya kita paham yaitu kandungannya secara tafsir, tinjauan-tinjauan kedalamannya. Baru saat itu kemudian yaitu kita akan bisa memahami setiap ayat demi ayat, dan dengan demikian apa yang kita baca Quran sebagai yaitu kitab kita ini akan bisa hadir sebagai kitabul hidayah. Anak-anakku sekalian, para santri, para wali santri, keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yaitu pada kesempatan sore ini di waktu yang mustajab tentu, maka kita coba yaitu hadirkan hati kita, pikiran kita, untuk yaitu memanjatkan doa-doa untuk kebaikan kita, keluarga kita, kaum muslimin secara khusus, bangsa kita secara khusus, dan yaitu untuk kebaikan yaitu dunia pada umumnya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin
hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Sami', Allahumma ya Alim, nu'minu bi ayatika ya Rabbana kama nu'minu bi sihhati hadisi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang Maha mendengar, kami beriman dengan semua apa yang Engkau turunkan dalam Al-Quran. Kami beriman terhadap hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zat yang Maha mendengar, aku yakin kami sedang berada dalam waktu yang telah Engkau sampaikan lewat baginda Nabi kami, bahwa ini adalah waktu yang mustajab. Karenanya kami yakin bahwa doa-doa kami pasti Engkau kabulkan. Allahumma ya Allah, taqabbal minna sholatana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna du'aana, wa taqabbal minna ruku'ana, wa taqabbal minna sujudana, wa taqabbal minna shadaqatina, wa taqabbal minna kullal khair alladhi amiltuha. Allahumma ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim. Terimalah ya Allah semua doa-doa kami. Dengarkanlah ya Allah semua permohonan kami. Allahumma ya Allah, limpahkanlah keberkahan kami di bulan Ramadan ini. Dengan kami senantiasa bisa melaksanakan amal-amal kebajikan. Dari sholat, puasa, qiyamul lail, rukuk dan sujud yang khusyuk. Doa-doa yang penuh dengan khusyuk. Ya Allah, jagalah hati kami untuk senantiasa hanya terfokuskan kepadamu. Ya Allah, kami panjatkan lewat lisan hamba-Mu ini ya Allah, betapapun dosa ini banyak kami lakukan, tapi kami yakin rahmat-Mu maha luas dari semuanya. Ya Allah, segera angkatlah, segera berikanlah yaitu kesehatan kepada kami semuanya yang tertimpa pandemi corona. Kepada kami semuanya ya Allah, kepada bangsa kami ya Allah, bangsa Indonesia secara khusus, dan kepada kaum muslimin ya Allah secara umum dimanapun mereka berada. Ya Allah, kami yakin Engkau adalah Zat yang maha mampu. Corona adalah makhluk-Mu. Dia datang dari sisi-Mu. Dan Engkau maha mampu untuk mengambilnya ya Allah. Kami yakin rahmat-Mu maha, kekuasaan-Mu tidak terbatas. Dan Engkau adalah Zat yang maha Rahman dan Rahim. Allahumma ya Rabbana, taqabbal minna du'a'ana, wasma' tadarru'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.